Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Tapi pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita jumpa kembali di Kisah Teladan, dan seperti biasa pemirsa, senantiasa kita akan menceritakan keteladanan ya orang-orang yang tentunya layak untuk kita teladani, ya, karena tentunya mereka adalah orang-orang terbaik di masa-masa terbaik, di mana Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, ya, khairul ummah qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik umat itu adalah di generasiku, kemudian generasi berikutnya, dan kemudian generasi berikutnya. Tentu orang-orang yang menjadi generasi generasi di Nabi SAW adalah para sahabat Nabi, yang tentunya mereka adalah orang yang senantiasa ya berjuang ya kepada Nabi SAW, memberikan ya jiwa, raga, bahkan nyawanya untuk melindungi Nabi SAW dan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pemirsa, hari ini kita lanjutkan kembali dikutip dari sirah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kita sudah bercerita ketika Nabi SAW meninggal dunia, ya. Kemudian tongkat kekhalifahan pun diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan tentunya Abu Bakar As-Siddiq ya menerima misi pertamanya itu adalah mengembalikan orang-orang yang murtad. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ini diperangi oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, di antara salah satu fitnah yang luar biasa yang diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi SAW yang mulia ini, ya, yaitu melawan nabi-nabi palsu. Nah, di episode sebelumnya sudah kita ceritain tuh, ya, tentang seorang sahabat yang gugur di medan perang ketika melawan ya tentara dari Musailamah Al-Kadzab, seorang ahli dalam bersyair yang mengaku sebagai nabi dan rasul ketika itu. Maka ini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, ada juga seorang sahabat yang gugur di medan Yamamah. Orang ini bukan orang biasa, sepak terjangnya ya tentunya memiliki nilai histori yang layak dicatat dengan tinta emas dan dibacakan kepada seluruh kaum muslimin agar mereka semua bisa terinspirasi dari keteladanan seorang sahabat yang mulia ini. Hari ini kita akan berbicara tentang seorang sahabat yang bernama Zaid ibn al-Khattab. Zaid ibn al-Khattab ini adalah saudara dari Umar ibn al-Khattab, saudara seayah, satu bapak, makanya binnya sama-sama bin Khattab. Nah, dan menariknya Zaid ini adalah lebih duluan ya untuk masuk ke dalam agama Islam, ya. Dia awal lebih cepat daripada Umar bin Khattab. Makanya dia termasuk ya dari sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Nah, kalau kita lihat silsilahnya, namanya itu adalah Zaid bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dan seterusnya. Ini memang saudara satu ayah oleh Umar bin Al-Khattab. Nah, Zaid ini posturnya badannya tinggi besar, seperti Umar, tinggi besar. Wow. Jadi gampang untuk mengenalinya gitu. Kalau yang lainnya kecil-kecil, buntak-buntak gitu. Nah, ini pemirsa, sosok postur tubuh dari Zaid bin Al-Khattab ini, wow, tinggi, tegap, gede gitu. Nah, jadi kalau nempeleng orang ukurannya pangsan, itulah. Jadi mudah untuk dikenali, ya. Di antara orang-orang itu nampak yang paling tingginya dominan, badannya besar. Nah, itu Zaid. Dan dia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, sabiqunal awal.
Makanya Umar bin Khattab itu kalau berbicara masalah Zaid, dia adalah saudaraku, dia telah mendahuliku dua perkara, kata Umar bin Khattab. Perkara yang pertama adalah perkara dalam masuk Islam. Zaid lebih pertama atau lebih duluan masuk Islam dibandingkan Umar. Dan perkara yang kedua adalah ya mendahului mati syahid. Jadi mana semua sahabat Nabi itu cita-citanya mati syahid. Ya, mati syahid. Enggak kayak kita, kadang kita pengennya itu matinya enak gitu. Matinya di rumah pas ngumpul keluarga, ya enggak ngerepoti, tiba-tiba mati, gitu. Sementara sahabat Nabi enggak. Sahabat Nabi kayak merasa aib pun kalau matinya itu di atas tempat tidur, sebagaimana sedihnya seorang Khalid bin Walid yang meninggal di atas kasurnya. Padahal seluruh peperangan dia ikut serta, tapi Allah tidak takdirkan dia mati di medan perang. Itu aja bedanya. Nah, Allah takdirkan kepada Zaid bin Khattab ini kemuliaan yang luar biasa, mati di medan perang sebagai pahlawan, sebagai orang yang sangat luar biasa sepak terjangnya. Karena kalau kita lihat ya, Zaid bin Khattab ini senantiasa ikut berperang. Ya. Setiap ada peperangan melu, setiap ada buat perang ya terjadi peperangan, dia senantiasa ikut serta di dalam atau berkontribusi untuk membantu Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya. Termasuk juga dia ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah dan momen-momen penting kaum muslimin. Dia senantiasa ikut nih pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sampai ini dia ikut itu luar biasa, bukan hanya sekedar melu-melu tok, tapi memang ikut totalitas. Pernah kejadian nih pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla di perang Uhud. Di perang Uhud ya, Zaid bin Khattab itu pernah kehilangan baju besinya. Orang kalau perang itu perlengkapannya penuh, baju besi supaya kalau kebacok nggak tembus, kan gitu. Baju besi, kenting, pedangmu, parangmu tajam, paling cuma jembalur aja sedikit. Karena pakai baju besi aman, gitu. Jadi pas perang, ini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hilang pula baju perang ya milik Zaid bin Khattab. Tapi apakah dia takut gitu perangnya jadi ke belakang aja, yang awalnya megang pedang, megang parang, megang anak panah aja dah. Jadi tim sniper jauh supaya tidak berisiko dalam kematian. Enggak. Zaid bin Khattab memilih dia perang tanpa baju perang karena memang hilang ketika itu. Luar biasa. Dan hebatnya lagi enggak mati. Memang ini pemirsa, kalau Allah takdirkan sampean nggak mati, kamu nggak mati, mau medan perang seperti apapun, kamu masuk ke dalamnya, ya nggak mati. Tapi kalau memang Allah takdirkan sampean mati, mau sembunyi dalam ruangan yang digembok dengan gembok buatan Jerman sekalipun, yang mungkin di dalam brankas pakai kode rahasia, pakai sidik jari, pakai sidik muka, ya, untuk membukanya, mati juga sampean. Malaikat mau tetap jemput. Itulah. Dan Zaid bin Khattab berperang ketika itu di perang Badar, karena baju perangnya hilang, baju besinya hilang, dia tetap berperang tanpa menggunakan baju besinya. Mulia dia, hidup juga dia, luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita cerita bagaimana gugurnya sosok dari pahlawan kita hari ini Zaid bin Khattab, kita harus rehat dulu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Kisah Teladan, dan kita masih menceritakan bagaimana sosok dari Zaid bin Khattab, ya, saudara satu ayah Umar bin Khattab. Ini luar biasa pemirsa, sepak terjangkau. Keberaniannya itu tidak diragukan, ya. Orang-orang Islam itu tidak ada yang pengecut, kucur, takut akan kematian.
Bahkan mereka menanti kematiannya sebagai seorang kesatria, seorang pahlawan. Itu yang dinanti-nanti mereka. Syahid, karena keutamaan syahid itu sangat luar biasa. Gini aja pemirsa, logikanya aja, semua manusia bakalan mati. Cuma kadang kita harus memiliki pilihan. Kita mati dalam keadaan syahid atau mati dalam keadaan hal yang biasa-biasa saja. Tentunya ketika kita mati dalam keadaan syahid itu adalah kematian yang penuh akan kemuliaan. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, seperti kita ceritakan tadi dalam perang Uhud, kalau saya nggak salah itu tadi bahwasanya Zaid bin Khattab ikut berperang, ketika itu baju besinya hilang tapi tetap gagah berani dia menerjang lawannya satu persatu, ditebasnya satu persatu sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya dia masih tetap selamat, sehat, senantiasa sentosa dan tentunya masih bisa mengikuti peperangan-peperangan berikutnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi seorang Zaid bin Khattab ini juga ya karena memang dia termasuk orang yang muhajirin, orang yang berhijrah. Artinya dia ikut hijrah juga ketika Nabi membolehkan untuk berhijrah yang kedua kali, yang awalnya menuju Habasyah, yang kedua menuju Madinah. Begitu juga lah dengan sosok Zaid bin Khattab ini juga ikut hijrah. Dan dia bersama rombongan-rombongan para sahabat yang lainnya seperti Umar dan lain-lainnya. Ya, suaminya Hafsah yang ketika itu masih hidup juga ikut serta ya dalam rombongan Zaid bin Khattab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, seperti halnya yang lainnya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa memberikan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, untuk Zaid bin Khattab ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencocokkannya atau mempersaudarakannya dengan Ma'an bin Adi al-Ansari. Ya, Ma'an bin Adi al-Ansari ini juga memiliki kisah yang luar biasa ketika berada di tanah Yamamah. Ya, nah dan pemirsa, gugurnya sosok dari Zaid bin Khattab ini memiliki cerita yang tentunya menjadi hal yang menarik untuk kita ceritakan. Nah, itu kan dimulai peperangan itu ketika Nabi kita Muhammad SAW telah wafat, makanya Musailamah makin melunjak, ya, dengan tentara-tentara lainnya itu, ya, orang-orang Yamamah itu bisa dia pengaruhi. Mereka jadi pengikut setia Musailamah. Walaupun Musailamah ini orangnya Allah Akbar, nggak benar, gitu. Bahkan di antara mereka itu tahu bahwa Musailamah ini nggak benar dan pendusta. Tapi karena memang satu suku, jadi ta'assub. Ya. Ya apapun yang dilakukan Musailamah tetap didukung walaupun itu salah. Ini sifat yang jelek kayak gini nih jangan ada muncul dalam hati kita. Kemudian ini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi ketika Musailamah itu mulai membangun tentaranya, ada seorang yang bernama Ar-Rajal bin Unfuah, itu sudah kita ceritakan di episode-episode sebelumnya. Itu izin kepada Khalifah Abu Bakar, ya, wahai Khalifah Rasulullah, izinkan aku untuk mendakwahi itu Musailamah sang penipu, ya, agar dia kembali ke dalam agama Islam. Ketika dia berangkat, rupanya sampai di Yamamah gemeter dia, takut dia. Dibilang sama Musailamah kaza wa kaza, ya, akhirnya manut dia. Yang awalnya dia rencananya mau membela kaum muslimin, sekarang dia jadi murtad. Dia mengikuti Musailamah al-Kadzab. Sangat-sangat disayangkan nih pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya nih manusia-manusia yang kayak gini nih itu enggak layak dipelihara di dunia ini nih. Ya. Karena nyusahin. Di antara fitnah-fitnah dari Musailamah al-Kadzab itu dahsyat. Tapi fitnah Ar-Rajal ini lebih dahsyat lagi. Gimana enggak? Dia adalah seorang yang muslim. Dia orang yang beriman. Ya, dia melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Melihat ini wajah Nabi. Jumpa Musailamah. Allah membalikkan hatinya. Sehingga apa yang terjadi? Dia pun mengikuti Musailamah. Naudzubillah min dzalik.
Ya, makanya itu pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, memang fitnah seorang Ar-Rajjal bin Unfuah ini asyad, lebih dahsyat daripada Musailamah sendiri. Ya, karena memang luar biasa, dia bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Musailamah, dan tentunya dia bisa membuat jaringan yang lebih lebih khusus. Nah, itulah yang Allah Akbar, nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Nah, maka pemirsa, ya, di antara semangatnya sosok dari Zaid bin Khattab itu ya ini untuk memenggal atau untuk menghancurkan sepak terjang dari sosok dari Ar-Rajjal bin Unfuah tadi. Ya. Jadi memang yang kayak gini harus dibasmi dia. Udah Allah berikan hidayah sama dia, makin nyeleweng pula dia. Naudzubillah min dzalik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, makanya itu kan strategi perangnya Khalid bin Walid itu akhirnya kan dipisah dengan berbagai qabilahnya gitu. Nah, di awalnya kan dicampur, semerawut, pasukan Ikrimah bin Abi Jahal agak-agak berat, ya, bahkan terpukul mundur oleh pasukan Musailamah Al-Kadzab ketika itu. Nah, tapi di sini menariknya ketika pasukan dari Muhajirin yang telah dipersiapkan, maka terseliplah seorang yang penting kontribusinya dalam peperangan itu, yaitu Zaid bin Khattab. Dia memegang panji Islam, ya. Karena panji itu dalam peperangan itu sangat menentukan nih pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena gini, kalau panjinya sudah ambruk, maka ini serangan pun makin membabi buta. Gak peduli gitu. Makanya panji itu harus tetap tegak. Itu menandakan apa? Menandakan kaum muslimin di sana masih berjuang dan kemungkinan dia menang. Nah, jadi gitu, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, memang akhirnya pemirsa, ya, kehebatan dari sosok Zaid bin Khattab ini akhirnya mentok dan meninggal dunia, ya, dan memiliki kisah yang sangat luar biasa. Namun sebelum dia meninggal, dia sempat membunuh, yakni Ar-Rajjal bin Unfuah. Dalam riwayat dikatakan demikian. Ar-Rajjal bin Unfuah ini akhirnya ya dibunuh oleh Zaid bin Khattab. Ya, ini kemuliaan sekali nih pemirsa, dapat membunuh musuh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi memang nggak genah dia. Akhirnya Zaid bin Khattab tebas saja itu, nggak ada peduli-pedulinya. Yang nggak benar harus memang dihancurkan dalam dunia ini. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, insya Allah nanti akan kita ceritakan kembali, ya, bagaimana ya sepak terjang dari Zaid bin Khattab ketika di medan perang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Oke pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Kisah Teladan, dan kita masih menceritakan kepahlawanan dari sosok Zaid bin Khattab, ya, salah satu pahlawan perang di bumi Yamamah melawan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Tadi sudah kita ceritakan bagaimana sepak terjangnya. Ya, kita tahu bahwasannya ketika di Yamamah tersebut kaum muslimin sempat terporak-porandakan. Pasukan Ikrimah bin Abi Jahal itu dipaksa untuk mundur, ya, di sengitnya pertempuran di Yamamah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, namun ya di antara mereka walaupun ada yang saling menyalahkan, ya, tapi tidak terpengaruh kepada sosok Zaid. Zaid makin dia bersemangat, bahkan dia berseru, ya, kepada pasukannya untuk menyemangati para pasukannya. Wahai saudara-saudaraku, tabahkanlah hati kalian, gempurlah musuh dan serang mereka habis-habisan. Wallahi, katanya, aku tidak akan bicara lagi sebelum mereka dibinasakan oleh Allah atau aku menemuinya dan menyampaikan alasan-alasan kepadanya. Wah, akhirnya
maju dia tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar, serang, maju bawa parang, bawa pedang, bacok sana bacok sini, luar biasa. Akhirnya jumpa dia sama sisi Ar-Rajal, bacoknya tanpa segan-segan, modar Ar-Rajal, mati Ar-Rajal. Maka ketika itu sedikit ya kurangnya semangat orang-orang kafir, orang-orang pengikut dari Musailamah Al-Kadzab ketika melihat Ar-Rajal, sosok yang mereka banggakan karena telah mengikuti Musailamah yang awalnya beriman kepada Nabi dan Rasulnya, ya mereka sedikit kurang semangatnya sehingga kaum muslimin bisa dapat bangkit, ya. Nah, seperti yang saya katakan, walaupun dia adalah pemegang panji, tapi dia tetap ikut menerjang lawan-lawannya, luar biasa. Jadi panji kaum muslimin itu diikat di punggungnya, di gegernya gini, agar panjinya tetap tegak, nampak tegak. Kemudian dia ikut bertempur, berperang, bacok sana bacok sini orang-orang kafir. Luar biasa. Ya namanya juga ini bukan film, ya kan, yang ketika perang 1 lawan 1000 menang, ya. Dan ini adalah sebuah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang pahlawan kita harus gugur di bumi Yamamah, yaitu ya Zaid bin Al-Khattab. Hebatnya pemirsa, dia sudah bisa mengalahkan beberapa orang, bahkan membunuh Ar-Rajal ketika itu, ya. Dia pun akhirnya gugur di medan peperangan, walaupun dengan semangat dia bacok sana bacok sini, ya akhirnya juga dia gugur di medan perang. Dan orang yang membunuh Zaid adalah seorang yang bernama Abu Maryam Al-Hanafi, yang endingnya sebenarnya akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam, ya. Walaupun dia telah membunuh Zaid bin Khattab, ya, maka dia tanpa ragu untuk masuk ke dalam agama Islam setelah Allah memberikan hidayah, setelah terjadinya perang di bumi Yamamah. Masya Allah. Nah, ini pemirsa, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Zaid, ya, dan juga menghancurkan Musailamah, menghinakan Musailamah Al-Kadzab dan pengikutnya, termasuk Ar-Rajal yang ketika itu telah dibunuh oleh Zaid ibn Al-Khattab, ya. Kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya Zaid adalah seorang yang perindu surga. Jadi memang syahid itu adalah hal yang senantiasa ditunggu-tunggunya. Gugur di medan perang, ya, adalah hal-hal yang dinanti-nantinya. Namun walaupun gugur, panji Islam harus tetap tegak. Kaki sudah tak sanggup bergerak, badan tak sanggup ditopang. Akhirnya dia gelongsor, jatuh ke dalam tanah. Nah, kemudian panjinya ambruk, namun ketika dilihat oleh Salim Maula Abu Huzaifah, ya, ataupun Salim mantan budaknya Abu Huzaifah, ya, melihat panji kaum muslimin jatuh, dia pun mengambil alih dan menegakkan kembali panji tersebut. Tampaklah kaum muslimin, oh di sana mereka masih berjuang, masih ada kaum muslimin yang sedang berjuang di panji sebelah sono, ya. Begitu pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, seperti yang kita sampaikan tadi, akhirnya memang Abu Maryam itu masuk, ya, ke dalam agama Islam, dan dia bahkan berkata kepada Umar bin Khattab, berani dia, wahai Amirul Mukminin, ya, Allah Subhanahu wa Taala telah memuliakan Zaid lewat tanganku, katanya. Maksudnya apa? Zaid itu gugur, ya, menjadi syahid itu ketika aku masih kafir, jadi kebacok dia meninggal gitu. Nah, dan Allah tidak menghinakanku lewat tangannya, dan Allah itu enggak menghinakan si Abu Maryam tadi karena telah membunuh Zaid, ya. Dalam arti kata ketika di medan perang bukan Abu Maryam yang mati. Kalau Abu Maryam yang mati kan dia mati kafir, rugi kali. Allah hinakan dia ketika dalam kematian dalam kafir. Maka kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, Umar pun ketika mendengar kematian dari Zaid bin Khattab, dia berkata, semoga Allah merahmati saudaraku, Zaid ini telah mendahuluiku dalam 2 kebaikan, kata Umar bin Khattab, ya. Dia mengatakan, rahimahullah akhi,
sabaqani ilal husnaini, ya. Aslama qabli wa wastashhida qabli, katanya, ya. Semoga Allah merahmatinya, ya. Saudaraku ini telah mendahuluiku dalam 2 perkara, ya. Perkara yang pertama adalah aslama, masalah dia duluan masuk dalam agama Islam, dan perkara yang kedua adalah, ya, wastushhida, yaitu mati dalam keadaan syahid. Dan Umar ke masalah masuk Islam dan masalah duluan syahid itu lebih didahului oleh Zaid ibn Khattab, saudaranya. Subhanallah. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Zaid ibn Khattab adalah sosok, ya, pahlawan di perang Yamamah, membunuh salah satu orang yang paling menjengkelkan, salah satu orang yang fitnahnya bahkan dikatakan oleh para ulama lebih berbahaya dari fitnahnya Musailamah al-Kadzab, ya, yaitu fitnahnya Ar-Rajjal, ya, yang tentunya ini menjadi hal yang membuat geger kaum muslimin. Wah, ada pula orang Islam sok-sok paten dia mau berangkat ke Yamamah untuk menyadarkan Musailamah, makin dia kena subhat Musailamah dan dia menjadi kafir ketika itu. Naudzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda semuanya, ya, mendapatkan keteladanan dari kisah sosok dari Zaid ibn Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.